Al-Qa'idatu Tsalitsatu wal Ishruna, kaidah yang ke-23. Al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihadi. Ijtihad tidak rusak dengan ijtihad yang lain. Ini biar gampang nih, coba langsung tambihun di bawah tuh. Ketemu? Tambihun. 2 baris dari atas, dari bawah. Ketemu? Makna hadhil qa'idati, makna kaidah ini al-ijtihadu ijtihad la yanqudu bil ijtihadi, tidak rusak dengan ijtihad fil madi, pada masa lalu. Lakin tetapi bitaghayyuril hukmi fil mustaqbali, dengan perubahan hukum di masa depan. Lintifa'it tarjihil ana, karena tidak ada tarjih. Tarjih itu menguatkan antara pendapat satu dengan pendapat yang lain. Dalam kasus ini berarti dalam ijtihad. Walihadza, oleh karena itu, yu'malu bil ijtihadi atsani, yang diamalkan adalah ijtihad yang kedua, fil kiblati, di dalam kiblat. Jadi kalau ada orang bil ijtihad tentang kiblat, wala yanqudu ma madha, dan tidak rusak ma madha, perbuatan atau hukum yang lalu. Contohnya, lau taghayyara ijtihadun fil kiblati amila bisani. Kalau terjadi perubahan, lau taghayyara, terjadi perubahan ijtihadun, terjadi perubahan ijtihad fil kiblati, mengenai kiblat. Ketika sholat kiblatnya awalnya ke sana, terus ijtihad lagi kiblatnya beda, maka amila bisani, maka dia harus mengerjakan ijtihad yang kedua. Wala qada'ah, dan tidak usah qada' ijtihad yang pertama itu, sholatnya enggak usah qada'. Hatta law shalla 4 raka'atin li arba'i jihatin fala qada'ah, hingga seandainya pun sholat 4 kali ke 4 arah yang berbeda, maka tidak usah qada', karena semuanya sah. Ijtihad yang pertama sah, ijtihad yang kedua juga sah, ijtihad yang keempat juga sah, ijtihad yang keempat juga sah. 1, 2, 3, 4 sah semuanya. Karena sah, maka yang pertama tidak usah qada', kedua, ketiga juga tidak usah qada', keempat juga sah, karena ijtihad yang sebelumnya tidak batal. Gitu. Law hakamal hakim bi syai'in thumma taghayyara ijtihaduhu lam yanqudil awwalah. Jika seorang hakim, hakamah, sudah memutuskan sebuah hukum bi syai'in, bahwa hukum ini adalah itu, misalnya hukuman seseorang dengan ini, thumma taghayyara ijtihaduhu, kemudian ijtihadnya berubah, lam yanqudil awwalah, maka ijtihad hakim itu tidak merusak keputusan yang pertama. Minha law khala'a zawjatahu thalathan tazawwajaha ar-rabi'ata bila taqaddumin nikahi al-ghairi li'tiqadi anna al-khul'a faskhun la talaqun thumma taghayyara ijtihadu illa anna al-khul'a talaqun wa huwa baqin ma'aha bidzalika an-nikah. Qala al-Ghazali rahimahullah, in hakama hakimun bi sihhatihi lam yajib alaihi mufaraqatuhu wa in taghayyara ijtihaduhu lamma yalzum min firaqiha min taghyir hukmi hakimin fil mujtahadati wa lam yahkum hakimun fa fihi taraddudun wal mukhtaru wujubul mufaraqah lima yalzum min imsakiha min al-wad'il harami ala mu'taqifani. Panjang amat, enggak usah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fastabiqul khairat, fastabiqu, maka berlomba-lombalah terhadap kebaikan. Fastabiqul khairat ini melahirkan sebuah hukum, al-qa'idatur rabi'atu wal 'ishruna, kaidah yang ke-24. Al-itharuh, mengutamakan orang lain. Nih, al-itharuh, mengutamakan orang lain. Bil ibadati, di dalam ibadah, mamnu'un, itu dilarang. Jadi kalau mengedepan orang lain untuk urusan ibadah tidak bagus. Contoh, minha al-itharu bis-saffil awwali,
Al-itharu mengutamakan orang lain bisufil awwali, di saf pertama. Ketika sholat ya udah maju misalnya di saf pertama Anda, saya jadi di saf kedua, itu gak bagus. Karena ini dalam ibadah. Yang bagus gimana? Rebut, tapi gak usah perang juga. Al-itharu bima itharati wa bisatiril aurati. Al-itharu memberi kesempatan pada orang lain maksudnya nih, atau mengutamakan orang lain bima itharati, dengan air bersuci. Ya udah kamu aja yang wudu, saya enggak misalnya. Atau bisatiril aurati, ini ada satu kain buat tutup aurat, kamu aja yang tutup aurat, saya enggak. Nah ini enggak bagus kalau ibadah. Kalau bukan ibadah nanti ada di selanjutnya nih. Al-itharu li talabi ghairihi linaubatin fi qiraatil ilmi. Al-itharu mengutamakan orang lain li talabi ghairihi, untuk meminta orang lain, linaubatin fi qiraatil ilmi, untuk giliran pembaca ilmu. Itu naubah, itu bukan iya. Ya udah kamu aja yang belajar duluan misalnya. Tidak bagus. Minha al-itharu bi qada'il hajatil muhtaji ka it'amil masakin wal yatama. Al-itharu memberi kesempatan pada orang lain atau mengutamakan orang lain bi qada'i hajatil muhtaji, dengan untuk menunaikan hajat orang yang butuh. Ka it'amil masakin wal yatama, seperti memberi makan orang miskin dan orang yatim. Kamu punya uang, saya punya uang. Lalu ada anak yatim. Lalu saya bilang ya udah kamu aja yang beri makan dia. Ini nggak bagus. Karena urusan ibadah. Bagaimana yang bagus? Kita berlomba-lomba. Siapa yang ngasih makan anak yatim duluan? Nah, itu yang bagus. Masalah ibadah. Kalau bukan ibadah gimana? Ini. Qala Allah Ta'ala wa yu'thiruna la anfusihim walau kana bihim khassasah. Wa yu'thiruna, dan mereka mengedepankan orang lain, para sahabat itu, ala anfusihim, dari diri mereka sendiri, walau kana bihim khassasah, walaupun mereka bihim, mereka khassasah mengalami kesulitan. Walaupun mereka mengalami kesulitan, mereka tetap mengutamakan orang lain. Maka ini melahirkan kaidah al-qaidatul khamisatul 20, kaidah yang ke-25. Al-itharu bi ghairil ibadati matlubun. Al-itharu mengutamakan orang lain atau memberi kesempatan pada orang lain bi ghairil ibadati, di lain ibadah, matlubun, itu dianjurkan. Contoh, al-itharu bil maskani, bukan bil miskin, bil maskani. Pinjam boleh. Al-itharu bil maskani, al-itharu bil maskani, mendahulukan orang lain, bil maskani, di tempat tinggal. Ya udah kamu tinggal di dalam, saya tinggal di luar. Bagus. Karena bukan ibadah, cuma buat tidur kan. Bagus. Al-itharu bil libasi, mengedepankan orang lain, bil libasi, dengan tentang baju. Ada baju baru bagus, ada baju lusuh-lusuh. Ya udah baju bagusnya buat kamu aja, saya ambil yang lusuh. Bagus. Karena ini bukan ibadah. Ini penting ilmu begini, ini remeh nih. Cuman orang kebalik kan. Dah saf pertama kamu aja, saya saf kedua, enggak bagus. Jadi kalau bolpen misalnya, ya dah ini bolpen buat kamu, saya enggak usah. Saya pakai apa yang bukan bolpen tuh? Pensil. Pensil. Kamu bolpen, saya pensil. Ini bagus nih. Memberi kepada orang. Jadi laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghribi walakinnal birra, apa tuh? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Maksudnya kita memberikan yang kita cintai. Ini di sini al-ithar. Ini kalau dalam tasawuf itu disebut dengan al-futuwah. Semangat untuk
mengedepankan orang lain, tapi bukan ibadah. Kalau ibadah, sholat malam 100 saya yang kerjain, nggak usah dibilang juga. Maksudnya sembunyi-sembunyi, sambil sembunyi-sembunyi. Puasa saya puasa, gitu. Ini penting ini. Jadi bedanya tipis ini ya. Sama-sama mengutamakan orang lain, sama-sama memberi kesempatan pada orang lain, tapi satu tidak bagus, satunya bagus. Nah, kalau yang bagus berarti dia selain ibadah. Kalau ibadah kita harus berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Contoh lagi, al-izharu bit ta'amih. Mengutamakan orang lain bit ta'amih, di makanan. Ada makanan, ya udah kamu aja yang makan. Sambil lagi nih. Kita mengalah di dalam masalah-masalah selain ibadah. Nih. Kalau ibadah jangan mengalah. Itu maksudnya nih. Minha tarkul akhdhi min malis sadaqati itharan lil ghairi ini. Tarkul akhdhi, tidak mengambil, min malis sadaqati, dari harta sedekah, itharon, karena mengutamakan orang lain, lil ghairi, karena mengutamakan orang lain. Jadi ada orang yang bersedekah. Ya udah, sedekahnya buat kamu aja. Ada orang datang nih, saya dan kamu kan. Ada orang datang mau bersedekah, saya bilang, udah sedekahnya buat kamu. Nah, bagus ya. Jadi saya nggak ngambil sedekah, kamu aja yang ngambil. Karena ini bukan ibadah kan, menerima pemberian. Kalau untuk bersedekah kita harus berlomba-lomba. Saya duluan cari orang miskin. Bagus ini. Minha tarku tijarati fi syai'in yarju fihi ribhan li ghairihi. Ini sulit ini. Ini yang contoh yang sulit nih. Tarku tijarati, meninggalkan perdagangan, fi syai'in, sesuatu, yarju fihi ribhan, karena mengharapkan laba, li ghairihi, terhadap orang lain. Kita tidak berdagang barang ini karena kalau saya berdagang orang lain nanti nggak untung misalnya. Jadi saya nggak dagang ini agar orang lain yang untung. Sulit kan? Karena kita ini berdagang pengen untung kan? Kadang kita melakukan segala tipu daya untuk untung. Nah, ini enggak nih. Orang lain untung, bagus. Saya nggak untung nih. Dapat apa nih kalau jualan kayak gitu? Kenapa? Dapat apa jualannya? Enggak, karena jualan kita memang bukan untung. Kita berjualan ini buat beribadah. Sadar gak orang? Emang orang nggak sadar begini nih. Terus gimana dapat hasilnya kalau nggak ini? Rezeki sudah ada yang ngatur. Beneran. Orang nggak paham gini nih. Orang yang begini-begini. Orang rezeki ini nggak bakal berkurang sesen pun, sudah diatur. Orang kalau sudah yakin segini begini yakinnya, rezeki itu bekerja nggak bekerja tetap dapat rezeki. Tapi kadang memang harus, kalau orang itu ditakdirkan untuk dapatkan rezeki dengan bekerja, dia pasti bekerja. Ada orang jualan permen sama permen, tapi ada satunya kaya, satunya miskin. Tapi padahal itu barangnya sama. Kenapa? Seharusnya kan sama nih. Kalau laba itu dihasilkan dari apa? Dari jual beli kan. Tapi ini enggak nih. Ada orang, 2 orang, satu punya sapi 5, satunya lagi 5 sapi juga. Sama-sama pergi ke pasar jam yang sama, tempat yang sama semuanya. Beda penghasilan. Yang satu dapat laba, yang satu dapat rugi. Kenapa? Karena memang sudah diatur. Nggak tahu jual beli berarti satunya. Enggak, sama-sama pintar ini. Makanya sabda Nabi itu ajmilu fit thalab. Punya cari yang penting, cari duit itu yang halal. Itu yang penting yang halal. Karena semuanya sudah ditentukan. Ya memang kita tergantung iman ini. Kalau iman, kadang orang tuh nggak percaya bahwa begini ini sudah ditakdirkan. Ya, ada orang yang diam saja duit datang. Beneran. Saya pernah ngalamin diam duit datang. Cuman nggak lama. Kalau sekarang ini kamu nggak bakal percaya ke saya. Sampai ke Maroko, saya dapat duit dari mana? Kerja nggak kerja? Saya di sini kan nggak kerja nggak? Nggak kerja. Oh nggak apa dikasih duit kemarin 19 juta,
Saya nggak kerja tuh. Memang waktunya dikasih duit dikasih. Ya waktu sulit juga sulit. Coba nggak ada kerjaan susah nanti kita ya. Enggak. Memang kita apa ya? Begini-begini ini memang perlu keimanan perlu diperkuat kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, juga wirid jangan lupa itu. Memang ada wirid buat kaya. Wirid yang saya kasih kamu itu buat kaya itu. Kamu nggak percaya? Kamu wirid itu, kamu nggak bakal mati kecuali jadi orang kaya dulu. Beneran. Itu wirid syadillah itu begitu. Orang yang wirid begitu pasti jadi orang kaya, minimal kalau dia memang nggak jadi orang kaya sebelum mati kaya dulu. Beneran. Kan orang nggak percaya begini-begini, susah. Cuman itu bertahap. Hatinya dulu dibersihkan, pelan-pelan. Jarang orang ya kalau syadillah itu nggak kaya, jarang. Cuman kalau ngaku-ngaku sekarang, kalau belum kaya kan susah. Nanti kalau sudah kaya boleh keluar-keluar. Al-qa'idatu sadisatu wal 'ishruna.